Engkau begitu baik dan terlalu baik bagi kami. Nanti Bapak Yon memimpin di dalam doa untuk firman Tuhan. Pujian syukur kepada-Mu ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah yang senantiasa memikirkan tentang kami, Allah yang senantiasa membawa kami ke dalam kehidupan yang indah dan berjauhan ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau hadir ya Tuhan dalam kesukaan kami pada pagi hari ini. Yesus sudah menjamah setiap hati kami ya Bapa dengan urapan-Mu. Roh Kudus ya Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kami, untuk membawa kami ya Tuhan Yesus Kristus hidup lebih lagi layak dan berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mohon selalu kepada-Mu Yesus, berkuasa Roh Kudus ya Tuhan yang senantiasa menentukan hati kami, menguasai hati kami ya Bapa, agar kami ya Tuhan tetap memiliki hati yang selalu taat kepada Tuhan, hati yang mudah dibentuk oleh Engkau ya Bapa, dan hati yang selalu hormat kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kuasa-Mu yang tidak pernah lepas dari dalam kehidupan kami ya Bapa. Dari hari ke hari ya Tuhan, kasih setia-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali kami meninggalkan Tuhan Bapa. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali menyakiti hati-Mu dengan perkataan perbuatan kami, dengan isi hati pikiran perasaan kami ya Bapa. Ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, karena yang kudus menyucikan seluruh kehidupan kami, baik hati pikiran perasaan kami ya Bapa, agar kehidupan kami ya Tuhan layak dan berkenan kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah membawa kami di dalam memuji besarkan nama-Mu, bahkan menyembah Kau ya Bapa di surga. Dan urapan Roh Kudus-Mu tetap ya Tuhan memenuhi hamba-Mu ini ya Tuhan. Haleluya. Memakai lagi ya Tuhan kehidupan yang lebih untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi saluran berkat
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan. Amin. Kalau sebentar kami mau menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Berkat Haleluya. dalam kehidupan kami. Bapa ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau Kinatakan ayat dalam yang menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Sucikan hati pikiran perasaan hamba Kinatakan ayat dalam penuhi dan urapi hamba-Mu dengan kuasa Amin. Roh Kudus Amin. Tuhan. Dalam nama Yesus. Penuhi hamba-Mu dengan hikmat akal Kuasai. budi daripada-Mu ya Bapa. Agar apa yang kami terima ya Tuhan pada pagi hari ini adalah benar-benar kebenaran firman-Mu dapat memulihkan kami ya Tuhan. Haleluya. Dapat membawa kami ya Tuhan dalam kehidupan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga dalam malam Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hikmat akal budi daripada-Mu ya Bapa. Agar kami dapat mengerti firman yang kami terima pada pagi hari ini. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Untuk gugus ruangan ini dengan kuasa darah, segala sesuatu kuasa kegelapan apapun yang berusaha kami mengganggu kami dalam kami menerima berkat firman Tuhan, kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam Yesus berkuasa. Benar. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami siap menerima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara sudah kasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pujian terakhir tadi, melalui mulut kita akui sungguh indah pengorbanan. Bahkan di sana kata-katanya kita katakan kita tidak bisa menyelami besarnya pengorbanan Tuhan. Saudara mengerti nggak apa yang kita nyanyikan? Kita tidak bisa menyelami indahnya pengorbanan Tuhan. Mungkin kalau manusia yang berkorban kita bisa mengerti. Orang tua berkorban sama anak kita bisa mengerti. Tetapi coba kalau kita renungkan, Allah yang firman Allah katakan Dia adalah Allah, Dia adalah firman, tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga, di dalam surga. Sudah kasih dalam Tuhan. Dan firman Allah katakan saudara, Dia rela tinggalkan surga, masuk ke muka bumi. Bahkan Dia rela menjadi manusia. Sudah kasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena Dia begitu mengasihi kita. Saudara, dari awal Allah begitu mengasihi manusia. Tetapi karena manusia lebih mementingkan keinginannya, sehingga manusia menyakiti hati Allah. Manusia melanggar firman Allah. Dan akibat pelanggaran ini, manusia jatuh di dalam dosa. Dan Allah berusaha, ya sudah kasih dalam Tuhan, Allah berusaha dengan segala apa yang Allah bisa lakukan. Ya, Dia berikan firman, hukum Taurat. Dia angkat nabi-nabi, sudah kasih dalam Tuhan, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tetapi manusia tetap sudah kasih dalam Tuhan di dalam pelanggaran-pelanggaran mereka, sehingga Allah perlu kasih air bah untuk melenyapkan manusia. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan, Allah memilih seseorang. Allah mau manusia tetap ada, yaitu Nuh. Dan melalui kehadiran Nuh dengan anak-anaknya, Allah berusaha membimbing mereka kembali. Sudah kasih melalui firman-Nya, melalui tuntunannya. Bahkan Allah memilih satu keluarga untuk dijadikan umat-Nya, keluarga Abraham. Sudah kasih dalam Tuhan. Tetapi sekalipun Allah sudah berusaha demikian rupa, tapi manusia lagi-lagi saudara tetap jatuh, tetap berbuat dosa. Yang firman Allah katakan pikiran mereka, perasaan mereka selalu dosa. Sudah kasih dalam Tuhan, dan Allah melihat manusia semua menuju kebinasaan neraka yang kekal. Maka Allah harus bertindak. Dan sudah kasih dalam Tuhan, dan Allah bertindak, Dia berkorban. Dia korbankan anaknya.
Dia yaitu Yesus Kristus jadi manusia, tinggalkan sorga, masuk ke muka bumi. Sudah kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena harus ada seorang manusia yang tidak berdosa, yang akan menanggung dosa-dosa manusia seluruhnya. Dan pada waktu itu tidak ada manusia yang tidak berdosa, semuanya sudah berdosa. Dan mau tidak mau Allah harus berkorban. Allah begitu mengasihi, Dia korbankan anaknya, sudah kasih dalam Tuhan. Yesus jadi manusia. Dan Yesus sendiri berkorban. Dia rela menderita. Dia tahu saudara, kalau dia mau jadi manusia, Allah tahu dia akan dihina, dia akan ditolak oleh manusia. Ada firman Allah katakan. Tapi tetap dia mau jadi manusia. Dan saudara, dia sudah kasih dalam Tuhan. Dia dihina, diejek, dipukuli, dikasih mahkota duri. Tapi itulah jalannya Bapa. Karena Yesus harus memikul dosa manusia, seluruh manusia. Ditaruh di tubuhnya dan dia disalibkan. Coba saudara renungkan. Saudara bisa mengerti pengorbanan Tuhan itu yang luar biasa. Sekarang bagaimana saudara? Kalau zaman dulu, saudara, zaman umat Tuhan awal-awal, bangsa Israel, sudah kasih dalam Tuhan, mereka harus berbuat sesuai firman Allah, hukum Taurat, maka mereka akan diberkati, mereka akan diselamatkan masuk surga. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan, umat Tuhan tidak ada yang bisa lakukan, termasuk Musa yang Allah pakai untuk berikan hukum Taurat. Musa sendiri tidak bisa melakukan hukum Taurat. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Nah itu sebabnya Allah hadir, dia jadi manusia melalui Yesus Kristus, saudara, dia berkorban di atas kayu salib. Nah, sekarang dikatakan zaman anugerah, zaman hukum Taurat harus melakukan baru diberkati, baru diselamatkan. Sekarang beda. Yesus berkorban di atas kayu salib, dia selamatkan seluruh manusia. Tak kala saudara dan saya terima Yesus, saudara selamat. Sudah kasih lantaran, tapi selanjutnya sudah kasih lantaran. Saya berikan satu contoh saja. Ingat nggak orang yang disalibkan bersama-sama Yesus? Dia penjahat besar. Sudah kasih dalam Tuhan, tapi karena dia menerima Yesus, sudah kasih dalam Tuhan, dia berkata sama Yesus waktu sama-sama disalib, Guru, Tuhan ingat saya, tak kalau engkau datang nanti kedua kali. Yesus jawab apa saudara? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam firdausnya aku. Yesus katakan, saat dia terima Yesus, saat itu dia bersama-sama dengan Yesus di dalam firdaus Allah dalam kerajaan surga. Sudah kasih dalam Tuhan, orang ini langsung mati karena disalibkan. Nah sekarang kita, tak kala saya terima Yesus, sudah kasih dalam Tuhan. Bukan tidak lihat semua kesalahan saya, dosa-dosa yang sudah lakukan masa lalu, tapi tak kala saya terima, saya diselamatkan, saya dibebaskan dari dosa. Tetapi saya masih hidup. Nah, sudah kasih Tuhan. Nah, di dalam kehidupan inilah saya harus buktikan bahwa saya percaya sama Dia. Karena saya percaya, saya diselamatkan. Sudah kasih dalam Tuhan, saya belum mati, saya masih hidup. Dan di dalam kehidupan ini saya harus tunjukkan bahwa saya percaya sama Dia dengan cara melakukan kehendaknya. Kalau saya tidak melakukan kehendaknya, namanya saya tidak percaya. Kalau saya tidak percaya, keselamatan itu bukan untuk saya. Nah ini sudah harus dimengerti. Ya. Dia sudah selamatkan kita. Tak kala umpama waktu saya terima Yesus, langsung saya mati, saya langsung masuk surga. Cuma sekarang saya masih hidup. Di dalam kehidupan inilah saya harus buktikan bahwa saya benar-benar percaya sama Dia. Itulah kasih karunia. Jadi kita tidak bebas, sudah kasih dalam Tuhan.
Haleluya. Itu sebabnya sudah kasih minggu kemarin saya berbicara soal mengasihi Allah. Sudah kasih Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Lalu di sana dalam firman Allah, sekarang mari di waktu hari Minggu itu, nah kita hargai. Sudah kasih. Nah, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang luar biasa, saudara. Hargai dengan cara, yaitu sudah kasih Tuhan kita hidup di dalam Dia, menyenangkan Dia, menyembah Dia, taat kepada firman-Nya. Itu caranya kita membalas, menghargai hasilnya. Kalau kita tidak menghargai sudah kasih dalam Tuhan, nanti sudah baca di rumah Ibrani pasal 10, sudah kasih dalam Tuhan. Dalam ayatnya ke-29, sebelum ayat 29, ayat 20-an, nanti sudah baca di rumah. Di sana dikatakan begini firman Tuhan. Mereka yang sudah merasakan kasih karunia Allah, sudah merasakan keselamatan, tetapi tetap berbuat dosa, maka tidak ada pengampunan lagi. Ini firman Allah, saudara. Jangan kita salah gunakan kasih karunia. Kan sekarang kasih karunia, Allah tidak ingat. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena pekerjaanmu engkau diselamatkan, tapi karena kasih karunia Allah. Itu benar, saudara. Ya. Umpama saya ayat itu dalam Efesus pasal 2, sudah kasih Tuhan di sana dikatakan ayat. Ya. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatanmu. Ya. Bukan karena pekerjaanmu, tapi karena pengorbanan Yesus dan sekali salib kasih kamu. Sudah kasih, itu benar, sudah kasih Tuhan. Saya memberikan satu contoh begini. Umpama ada manusia, sudah kasih Tuhan, dia dari lahir tidak buat dosa, tapi dia tidak terima Yesus, dia masuk neraka. Karena keselamatan itu hanya melalui Yesus. Sudah kasih Tuhan. Tapi kalau kita sudah berbuat dosa, tak kalau kita percaya kita terima Yesus, kita langsung mati, surga menjadi bagian kita. Nah itu pengertiannya di dalam Efesus pasal 2 itu. Nah, tapi sekarang kita masih hidup, sudah kasih Tuhan. Nah mari di hari Minggu mari mari kita hargai pengorbanan Tuhan. Hari Jumat kemarin bicara lagi soal mengasihi Tuhan. Sudah kasih Tuhan, ya. Yaitu kalau kita mengasihi Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Dan pagi hari ini sudah kasih Tuhan, ya, sesuai dengan pujian tadi, saya mau lanjutkan soal mengasihi Tuhan ini. Karena penting sudah kasih Tuhan. Ya. Mungkin saudara dalam hati kok itu lagi sih. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Nanti kita lihat sebentar. Sudah kasih Tuhan. Haleluya. Kita harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Seperti saya katakan, kalau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, itulah kunci segala-galanya. Kebutuhan kita, pekerjaan kita Dia akan berkati sesuai dengan janji-janjinya. Dan lebih dari itu, tak kalau kita mati, surga menjadi bagian kita kalau kita mengasihi Dia. Mengasihi dengan sungguh-sungguh, saudara kasih Allah. Mari sudah kasih dalam Tuhan, saatnya saudara buka firman Allah di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Kalau saudara sudah baca, undang kita berdiri bersama-sama. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Firman Allah berkata begini. Saudara dengar, biar saudara simak baik-baik, biar firman dan Roh Kudus yang berbicara lebih jauh dalam kehidupan kita. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau."
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Silakan dulu saudara. Apa yang saudara dapat dari firman Tuhan ini? Sampai 3 kali Yesus ulangi pertanyaannya. Petrus, apa engkau mengasihi aku? Jadi kalau sampai 3 kali saudara, Tuhan gak main-main. Dia ingin kita mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Dan kenapa sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya sama Petrus? Karena 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Sudah kasihkan Tuhan, mari saya mau ajak saudara supaya saudara mengerti. Jangan kita anggap remeh, sudah kasihlah Tuhan, ya. Memang Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia berikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk menolong kita, sudah kasihlah Tuhan, agar supaya kita tidak tergoyahkan apapun yang kita alami, kita tetap kokoh di dalam Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan. Itu saja. Coba saudara renungkan, saya mau ajak saudara renungkan. Di dalam Matius sudah kasih pasal 10 dari ayat 1 sampai selesai, nanti saudara bisa baca di rumah. Di situ sudah kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus pernah bertanya sama murid-muridnya, menurut kamu siapa saya? Murid-murid bilang, oh, ada yang katakan Yeremia, ada yang katakan Yesaya, ada yang katakan Elia. Sudah semua ditanya, lalu Tuhan Yesus tanya sama Petrus, Petrus, menurut kamu siapa saya? Petrus bilang, engkaulah anak Allah, Mesias. Tuhan Yesus jawab, di atas batu ini, dia tunjuk Petrus, di atas batu ini aku akan mendirikan jemaat. Wow, luar biasa kan? Haleluya. Petrus begitu sungguh-sungguh sudah kasih dalam Tuhan, dengan Tuhannya. Tetapi sudah kasih dalam, kita lihat saja. Ini yang kenapa saya sampaikan ini, supaya kita melihat, ya, jangan kita bangga. Oh, saya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Oh, saya pendeta, saya melayani, saya suka berdoa. Silakan. Sudah kasih dalam. Petrus ya. Kalau kita lihat nama Tuhan yang lain, yang lebih daripada itu, Musa, Elia yang bisa menurunkan api dari langit. Dia bahkan berkata, dia pernah berkata, tidak akan turun hujan sekian tahun, dan itu benar-benar terjadi. Setelah kekeringan, Elia berdoa, turun hujan, hujannya itu luar biasa. Tapi seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, pernah sudah kasihkan Tuhan, dia jadi lemah. Dia pergi menyingkir ke satu tempat. Lalu malaikat Tuhan bilang, kenapa kamu? Lalu dia berkata, sudah saya pengen mati. Sudah kasih lawan Tuhan. Ya, dia lawan 320 Nabi Baal, dia menang. Tapi tak kalah seorang wanita, Isabel, sudah dihadapkan sama dia. Dia ketakutan. Isabel bilang, apa yang engkau lakukan sama itu nabi-nabi, itu akan terjadi sama kamu. Cuma ngomong, jadi lemah nih ya. Jadi saudara ini, saudara, Musa mengadakan mujizat, laut terbelah.
menjadi kering. Dan banyak mujizat yang Tuhan pakai Musa. Sudah kasih lampu. Tapi satu saat, karena melihat bangsa Israel selalu bersungut-sungut, dia emosi, marah. Sampai Tuhan katakan, kalau bangsa Israel dalam keadaan kekeringan, lalu Musa datang kepada Tuhan, Tuhan, bangsa Israel tidak ada minum. Tuhan berkata, Musa, pergi kepada batu gunung itu. Katakan kepada batu gunung itu, bisa keluarkan air. Dan Musa lakukan. Dia pergi, tapi bukan cuma itu. Karena keselnya sama bangsa Israel, Tuhan bilang berbicara, Musa pukul. Itu banget. Memang air keluar untuk bangsa Israel. Tetapi sesudah itu, sudah ada di dalam Bilangan pasal 20 itu. Sudah kasih lalu Tuhan, Tuhan berkata sesudah terjadi air keluar, Tuhan berkata kepada Musa dengan Harun, karena engkau tidak menghormati aku di depan umatku, engkau tidak percaya, maka kamu tidak akan masuk di dalam tanah perjanjian. Siapa kita? Musa yang luar biasa. Akhirnya jadi lemah, tidak taat. Sudah kasih lalu Tuhan. Di satu sisi Musa hebat luar biasa. Bangsa Israel bersungut-sungut, Musa datang kepada Tuhan, bertanya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tetapi sudah kasih lalu Tuhan. Ada saat-saat itu yang saya suka katakan sama saudara, tanamkan di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Dunia ini dalam tangan si jahat. Iblis dapat memakai apa saja yang ada di dunia ini. Tujuannya untuk menjatuhkan kita, menghancurkan iman kita. Elia begitu kokoh, begitu kuat, bisa bikin mujizat, tetapi iblis pakai Jezebel. Nah, langsung Elia jadi lemah. Musa begitu luar biasa, iblis pakai bangsa Israel bersungguh-sungguh. Musa jadi lemah. Sudah kasih lalu Tuhan. Petrus yang luar biasa, sudah kasih lalu Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata begini sama murid-muridnya, aku akan tangkap dan aku akan salibkan. Lalu Petrus katakan begini, Guru, sekalipun murid-murid yang lain itu jadi lemah mundur dari Tuhan, tapi saya tidak, saya tetap percaya sama Tuhan. Yesus berkata di Petrus, padahal dia katakan, Petrus, nanti sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku. Oh, Petrus masih bantah. Tidak Tuhan, saya tidak akan menyangkal Tuhan. Benar loh saudara, ya. Kata-katanya itu benar dari hatinya saudara. Karena kenapa saya katakan begitu? Waktu masih sekolah Alkitab saudara, ya, dikasih sekolah Alkitab, dikasih guru-guru waktu mau perpisahan, guru-guru ini, bagaimana kamu gini semua? Oh, sungguh-sungguh tidak mau lepas dari Tuhan. Kami sungguh-sungguh melayani, persoalan apapun kami tetap kokoh, tidak tergoyahkan, tetap melayani Tuhan. Itu benar saudara, kasih lalu Tuhan. Apa yang kita ngomong waktu itu benar. Tapi setelah mengalami kenyataan di pekerjaan Tuhan, ya, ada orang, ada teman sudah kasih lalu hamba Tuhan, ya, dari Majalengka diputus pergi ke Bandung, mau tempatan di Bandung. Di jalan sudah saudara, dia nyolong di mobil, bukan sampai di Bandung, sampai di penjara dia. Tergoda. Nah ini sudah kasih lalu, hati-hati sudah kasih lalu. Banyak anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, habis sekolah kita sungguh-sungguh, tapi setelah kenyataan yang ada, mereka jadi lemah. Begitu juga sudah kasih lalu Petrus sungguh-sungguh. Cuma tatkala Yesus ditangkap, masuk ke Kayafas, Petrus ikut dari jauh. Lalu dia melihat apa yang Yesus gurunya alami, disiksa, diludahi, dikasih mahkota duri. Tiba-tiba ada orang berkata, nah ini juga murid Tuhan. Dia katakan sama Petrus, ini murid Tuhan.
Petrus bilang, apa kamu ngomong? Saya tidak kenal dia. Kenapa saudara? Dia takut karena melihat nanti saat dia akan dianiaya seperti gurunya. Nah ini saudara kasih lakukan. Iblis bisa memakai apa saja untuk menghancurkan iman kita. Kita harus waspada di sini. Mari jemaat Tuhan, jangan tergoyahkan. Ya, apapun boleh datang mau melemahkan engkau, tapi ingat ada penolong yaitu Roh Kudus di dalam diri kita. Firman Allah katakan dalam 1 Yohanes pasal 4, roh yang di dalam kita itu jauh lebih besar kuasanya dari roh yang ada di dunia. Dari segala masalahmu, dari segala persoalanmu, dari segala penyakitmu, yang ada di dalam kita yang Tuhan tempatkan jauh lebih besar. Jadi tak kalah godaan masalah datang mau melemahkan kita, gunakan itu saudara. Yang saya suka katakan, karunia lidah saja. Karena saya selalu itu selalu, ya, karunia lidah. Baru naik mobil, di mobil aja sudah karunia lidah, naik motor karunia lidah. Ya, apalagi jauh di Covid begini, wah, kalau jalan ya karunia lidah saja. Nah itu sudah kesilapan Tuhan. Jangan jadi sadari saudara, iblis dapat memakai apa saja untuk menghancurkan iman kita. Nah, jamnya lagi terus saya kembali sudah kasih lagu Tuhan di bacaan kita tadi. Tuhan Yesus bertanya sama Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, seandainya kalau Tuhan bertanya sama saudara, sama kita, sudah kasih lagu. Hai Stefanus, apa engkau mengasihi aku? Hai Stefan, apakah engkau mengasihi aku? Saudara boleh sebut nama saudara. Kalau Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Oh, saya mengasihi. Ya, sudah kasih lagu Tuhan. Coba kita lihat ayat 15. Saudara perhatikan pertanyaan Tuhan di sini. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Situ murid-murid Tuhan. Ini cerita terjadi tatkala Tuhan Yesus bangkit, murid-murid Tuhan lagi pergi, kembali ke hidup lama mereka, pergi ke laut cari ikan. Sudah. Lalu Tuhan Yesus datang di pantai, Tuhan Yesus katakan, lakukan bukanmu sebelah sini. Setelah dilakukan, dapat ikan banyak. Waduh. Lalu Yohanes ngomong, itu guru Petrus, itu Tuhan. Petrus masih telanjang, dia langsung terjun pergi mendapatkan Yesus. Itu sudah kasih lagu, kita bisa gambarkan. Sudah kasih lagu Tuhan, dia begitu mengasihi Tuhan. Murid-murid lain masih pakai perahu, dia sudah terjun langsung. Lalu murid-murid datang, sudah perahunya penuh ikan dikasih di situ. Lalu Tuhan Yesus ajak, ayo ambil ikan yang ada, yang berapa ekor kita makan sama-sama. Nah, sementara makan sama-sama itulah Yesus bertanya kepada Petrus di antara murid-muridnya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku melebihi mereka ini? Seandainya Tuhan bertanya sama saya, hey John, apakah engkau mengasihi aku melebihi kasih jemaat Tuhan sama saya, sama Tuhan? Ayo. Sudah kasih Tuhan. Itu pertanyaan. Apakah saya mengasihi Tuhan melebihi saudara-saudara mengasihi Dia? Tidak bisa ngomong. Sudah kasih. Coba. Gak usah kita nanti di rumah saudara ada suara Tuhan. Bu Eni, apa kau mengasihi aku melebihi Yus mengasihi aku? Dia bertanya kepada suami, seorang suami, apakah engkau mengasihi aku melebihi kasih istrimu, anak-anakmu kepadaku? Jadi Tuhan menuntut kesungguhan kita mengasihi Dia.
Petrus nggak bisa. Lalu Tuhan angkat. Kalau tadi, apakah engkau mengasihi aku melebihi kasih murid-murid yang lain kepadaku? Sudah kasihkan Tuhan. Yang kedua Tuhan Yesus tanya begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku melebihi kasihmu kepada mereka? Kepada murid-murid yang di situ ada, saudara, ada Andreas, saudaranya Petrus, adiknya Petrus ada di situ. Jadi Tuhan bertanya begini, hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku melebihi kasihmu kepada saudaramu, kepada Andreas? Sudah kasih Tuhan. Kalau Tuhan bertanya, hei suami, apa engkau mengasihi aku melebihi kasihmu kepada istri dan anak? Hai istri, apakah engkau mengasihi aku melebihi kasihmu kepada suami dan anak-anakmu? Hai anak-anak, apakah engkau mengasihi aku melebihi kasih dan engkau mengasihi bapak dan ibumu? Apa yang saudara? Ada firman Allah di rumah, sudah kasih lagu Tuhan. Yesus berkata, jikalau kamu lebih mengasihi anakmu daripada aku, begitu juga anak mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, engkau tidak layak. Itu sudah. Jadi dari sini Tuhan mau menuntut kasih kita yang sungguh-sungguh. Ya. Tuhan tidak mau kita cuma ngomong doang. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus. Saya senang nyanyi hari ini. Tapi kalau sudah nyanyi, ingat ayat ini. Air mata yang keluar. Apakah saya lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi Stefanus, Rolling dengan Stefani dengan Monty? Ya, Petrus nggak bisa jawab, Tuhan Engkau yang tahu. Ya, sudah. Jadi dalam pertanyaan ini Tuhan ingin saudara, kita jangan main-main mengasihi Tuhan. Kasihlah dia dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan ketiga, itu ada perahu dengan ikan yang begitu banyak. Tuhan bertanya sama Petrus, Petrus, apakah kau mengasihi aku melebihi kasihmu pada perahu itu yang banyak? Dengan kata lain, saudara, Petrus, apakah kau mengasihi aku melebihi tempat usahamu, hartamu? Gimana jawab? Ada seorang, sudah kasih dalam firman Allah dalam Injil Matius, seorang muda yang kaya datang sama Tuhan. Guru, apa yang harus aku perbuat sehingga aku akan beroleh kerajaan surga? Lalu Tuhan Yesus, kamu kan sudah tahu hukum Torah adalah kau mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Orang muda ini katakan, Tuhan, sejak kecil saya lakukan. Hebat. Dia mengasihi orang tuanya, mengasihi sesama. Lalu Tuhan katakan, juga ada firman katakan, jangan kau berzina, jangan kau berbuat jahat, dan lain-lain. Hukum Torah. Dia jawab, Tuhan, sejak kecil aku sudah lakukan itu. Saya tidak berzina, saya tidak berbuat jahat, tidak. Lalu terakhir, kalau engkau ingin memiliki kerajaan surga, jual segala sesuatu dan engkau ikut aku. Orang ini langsung balik. Dia lebih mengasihi hartanya daripada Tuhan. Itu sudah. Petrus, apakah engkau mengasihi aku melebihi perahu yang banyak ikan itu? Kalau Tuhan bertanya sama kita, gimana? Saudara kasihlah Tuhan. Intinya Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan sungguh. Tidak ada yang bisa menghalangi. Sudah kasihlah Tuhan. Ya. Apalagi di masa pandemi begini, sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Kasih kita diuji sama Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan.
Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus. Tuhan itu begitu baik dan terlalu baik bagi kita. Saya sudah katakan saudara dalam Tuhan. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itulah kunci segala. Hari Jumat kemarin katakan, sebagai bukti sudah kasih lampu, mungkin sudah bertanya. Kita sih kalau ngomong sudah kasih lampu Tuhan ya hebat saudara. Oh saya mengasihi Tuhan. Sudah kasih lampu Tuhan ya cuma ngomong. Tapi ada kenyataannya untuk melihat buktinya itu kelihatan, tidak bisa ditipu saudara kasih lampu Tuhan. Bisa dilihat sudah kasih lampu Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ya dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15 ya. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan firman-Ku. Jadi kelihatan sudah kasih lampu Tuhan. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak suka melakukan firman, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, itu bohong. Ya, ada dalam 1 Yohanes katakan gitu. Jikalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, kamu itu pendusta. Hari Jumat itu disampaikan. Jadi sudah kasih dalam Tuhan. Dalam Yohanes pasalnya Yohanes 14 itu atau 15 sudah kasih dalam Tuhannya. Yohanes pasalnya yang ke 14 ya. Ayatnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayat Yohanes pasal 14 yang benar. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firman. Ayat 23 berkata, saya bacakan saja. Ayat 21 dulu. Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada saudara. Ayat 23 lebih lagi saudara. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Tuhan gak pernah berbohong saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, Allah Bapa mengasihi saudara. Dan Tuhan katakan, Bapa dengan aku, dengan Tuhan Yesus akan datang diam bersama-sama dengan dia yang mengasihi Tuhan. Itu saudara. Coba saudara renungkan. Kalau Tuhan Yesus dengan Bapaknya ada di dalam usahamu gitu. Oh, usaha saya tidak akan menurun, tetap naik. Haleluya. Itu janji Tuhan Ulangan 28. Kalau Tuhan Bapa dengan Yesus ada dalam kehidupan saya, sudah kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan katakan, aku akan mengangkat engkau di antara segala bangsa menjadi ternama, termulia, terhormat. Engkau tidak pernah menjadi ekor tapi jadi kepala. Kalau dia ada di dalam hidup kita. Anak-anak muda baca. Kalau Tuhan ada dalam diri, engkau tidak perlu takut dengan masa depan. Begitu juga kita semua. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam usaha kita, apalagi sudah kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu ragukan. Lebih daripada itu, kalau kita melakukan firman-Nya, sorga menjadi bagian kita. Itu paling penting. Matius 7 ayat 21. Tidak semua orang yang memanggil dia Tuhan akan masuk sorga. Hanya mereka yang melakukan kehendak-Nya, melakukan firman Allah akan masuk sorga. Itu sudah. Itu saya katakan, melakukan firman,
Mengasihi Tuhan adalah kunci segala-galanya. Mari sudah kasih dalam Tuhan, kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan apapun yang datang dalam hidup kita menggoyahkan engkau, melemahkan engkau. Kalau engkau menjadi lemah, bangunkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan. Dia akan menolong engkau, berkarunia luar biasa. Sudah kasih dalam Tuhan, kita akan tetap kokoh di dalam Tuhan. Firman Allah katakan, teguhkanlah hatimu, jangan engkau goyah, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi apapun yang datang dalam kehidupan kita, pandemi apapun datang dalam hidup kita, sudah kasih dalam Tuhan, jangan goyah, tetap kokoh, tetap mengasihi Tuhan, maka perjalanan akan berhasil dan beruntung. Itu kata firman Allah. Terima kasih firman Allah, saya tidak panjangkan biar melalui firman Tuhan ini. Mari sudah kasih dalam Tuhan, kasihilah Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya sering saya katakan, paksakanlah dirimu melakukan firman. Karena tatkala kita melakukan firman, itu tandanya kita mengasihi Dia. Nah, sudah kasih Tuhan. Ya, sering kan saya suka katakan, paksakanlah diri kita untuk melakukan firman. Sudah kasih Tuhan. Kita harus melawan keinginan daging kita, saudara. Ya, keinginan daging kita itu seringkali melemahkan kita, membuat kita luntur kasih kita kepada Tuhan. Karena keinginan daging itulah yang membuat kita tidak bisa melakukan firman. Sudah kasih Tuhan. Hal sepele saja Tuhan suruh, kasihilah sesamamu, ampunilah. Tapi kalau keinginan daging kita, bagaimana mau mengampuni, saya baik sama dia, dia ngomongin jelek saya, wah nggak bisa. Sudah kasih. Tetapi kalau engkau mengasihi Tuhan, sudah kasih Tuhan, ya, engkau tidak akan tergoyah, engkau tidak akan pernah jadi lemah. Terima kasih kepada Tuhan. Saya undang pemain musik, sudah kasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya, inna kudus. Amen. Glory. Glory, haleluya Yesus. Maju ke depan untuk berdoa. Dari langit biru, amin, kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuberi, berkat-Mu yang telah yang kau
kehidupan kami. Kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, tetapi seringkali kami masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, yang memperlihatkan bahwa kami tidak mengasihi akan Engkau Tuhan. Terlihat itu di dalam kehidupan sesama kami Tuhan Yesus. Ketika kami melihat orang lain Tuhan Yesus, terlebih orang lain yang kami tidak suka Tuhan, betapa Tuhan Yesus kami menanam kebencian di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa di dalam surga, banyak hal yang kami lakukan yang Engkau tidak kehendaki yang masih ada di dalam kehidupan kami. Oh, pada saat ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata Tuhan Yesus, agar supaya kami tetap mengasihi akan Engkau, mengasihi Engkau. Boleh kami wujudkan Tuhan Yesus di dalam kami mengasihi akan sesama kami, peduli dan empati terhadap sesama kami Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, oleh sebab itu rendahkanlah diri kami di bawah tangan-Mu, agar supaya Engkau meninggikan kami pada waktunya. Kami tahu Tuhan Yesus tidak ada ruginya kalau kami merendahkan diri di hadapan Engkau dan sesama kami Tuhan, menganggap yang lain itu lebih penting dari diri kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, itu yang Kau tuntut di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, agar supaya kami berkenan kepada-Mu Tuhan Yesus, untuk jerih lelah apapun Tuhan yang kami keluarkan Tuhan Yesus, yang kami upayakan sampai pada saat ini, benar-benar Engkau campur tangan, menyukakan akan hati-Mu Tuhan. Bukankah yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, masih banyak rencana-rencana yang kami ingin lihat terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak hal yang kami inginkan, banyak hal yang kami ingin lihat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu sadarkan kepada kami, pola pikir kami Tuhan, hati kami diubahkan, dipulihkan, agar supaya kasih yang daripada Tuhan itu ada di dalam kehidupan kami, nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami Bapa. Pada saat ini Tuhan kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami. Kuatkan kami Tuhan, karena pengampunan yang daripada Tuhan membawa sukacita, membawa kekuatan. Kebenaran-Mu Tuhan memerdekakan akan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Betapa indahnya Tuhan Yesus. Kami boleh mengingat kembali betapa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rela berkorban bagi kami di atas kayu salib. Bahkan Engkau rela menjadi miskin, agar supaya Tuhan Yesus kami diperkayakan dengan kasih karunia yang daripada-Mu, agar supaya kami selamat dan hidup Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau menghargai akan setiap perjamuan asa yang kudus ini. Kami tahu Tuhan ini semua membawa kelepasan, membawa pemulihan di dalam kehidupan kami. Benar-benar kehidupan kami Tuhan menyatakan kasih Kristus. Berkat-Mu turun atas pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani sebentar Tuhan Yesus, rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah yang menjadi doa berkat dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita angkat dari Tuhan Saudara. Dia Tuhan, Dia Allah yang menciptakan segala-galanya. Dia Raja di atas segala raja, memilih disalib untuk jemaat Tuhan di GSPD Jamblang. Tuhan begitu mengasihi kita saudara. Kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hargailah pengorbanannya. Inna takana ya rawas. Inna takana ya rawasana. Inna rawas. Tubuh yang kita pegang hancur ini saudara. Saudara bisa renungkan kenapa dihancur? Karena kasihnya kepada kita. Karena Dia menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia rela dihancurkan untuk kita.
Jangan sia-siakan pengorbanannya. Kasihilah dia dengan sungguh-sungguh. Kinatakan ayara wasa, inatakan ayara lama-lama nasa. Sadarilah saudara kasihlah Tuhan. Dia mau menderita. Dia menfirman Allah katakan, Yesaya katakan, dia disalibkan, dia menanggung semua penderitaan, sakit, penyakit kita. Itu sebabnya firman Allah katakan, oleh bilur-bilurnya saudara yang datang dengan penyakit, saudara pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Innatakana ya Allah wasik katakana umahana ya Allah wasana inna wasana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau begitu baik dan terlalu baik bagi kami. Dengan firman Tuhan lalu kita akan makan sama-sama kebutuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Kita angkat darah Yesus. Darah yang kita pegang adalah darah yang tertumpah di atas bukit Golgota. Saudara, firman Allah katakan, tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak dapat disucikan oleh darah Yesus. Sebentar tatkala kita minum darah Tuhan, di hadapan Tuhan kita bersih, kita menjadi suci di hadapan Tuhan. Mari sudah kasih dalam Tuhan dengan firman Allah katakan, sementara kita memegang darah ini, Dia adalah Allah setia dan adil. Jikalau kita mengakui segala salah dan dosa kita, maka Dia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sementara kita memegang darah Tuhan, mari saudara, engkau berbicara kepada Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, akui semua di hadapan Tuhan, dan melalui pengakuan kita, darah Yesus akan menyucikan saudara dan saya. Inatakan ayara lawasana, inatakan ayara lawasana, inara lama-lama uralawana ayara lawasana, inara lama-lama inatakan ayara lawasikumana ayara lama-lama inara lama-lama nara nama. Haleluya, haleluya. Inara lawasana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kinatakan ayara lawasana. Saudara dengar firman Tuhan, lalu kita akan minum sama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Inara wasa, inara lama-lama nasa, kinatakan ayara wasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Darah dan daging Tuhan sudah menyatu dengan darah daging kami Tuhan. Itulah menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup. Haleluya. Dalam nama Yesus. Kinatakan ayara lawasana. Melalui perjamuan asa yang kudus ini Tuhan, kami makan dan minum imun dari Tuhan, imun surgawi dalam nama Yesus. Kinatakan ayara lawasana, inara lama-lama nasana. Inatakan ayara lawasik, katakan umahana ayara lawasana di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan orang yang berharap bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melalui darah dan daging Tuhan yang menyatu dengan darah daging kami, itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk tetap mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hadiratmu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau mendengar pengakuan kami melalui pujian ini.
Tuhan, Engkaulah yang berdaulat sepenuhnya di dalam hidup kami. Sadarkan hidup ini Tuhan. Sadarkan kami semua Bapa. Biar kami hanya berserah kepada Tuhan. Sadarkan kami Bapa, di dalam setiap rancangan-rancangan kami ke depan, baik itu buat untuk anak-anak kami, baik itu buat untuk usaha pekerjaan kami, sadarkan kami agar supaya kami melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan kami percaya setiap rancangan-rancangan kami, tatkala kami libatkan Tuhan di dalamnya, keberhasilan demi keberhasilan akan menjadi bagian kami di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, sadarkan kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu, dan di dalam setiap permasalahan, masalah demi masalah apapun yang kami alami, kami hadapi, sadarkan kami Tuhan, agar supaya kami menghadirkan Tuhan di dalam setiap masalah demi masalah kami. Karena kami percaya, tatkala Tuhan hadir di dalam setiap masalah kami, kami akan keluar sebagai pemenang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kinatakan ayara lawasana, bersama Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kinatakan ayara lawasana, inara lawasana. Kalau kami mau pulang sebentar, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami. Jauh maupun yang dekat, Tuhan kawali kami semua dengan malaikat daripada-Mu, sehingga kami boleh tiba dengan tiada satu kurang apapun juga di rumah kami masing-masing. Sepanjang hari ini dimanapun kami berada, Bapa, Engkau sadarkan kami agar supaya apa yang keluar dari hidup kami melalui cara berpikir kami, perasaan kami, keinginan-keinginan kami, sikap tingkah laku kami, bahkan perkataan kami, semuanya adalah firman Tuhan. Haleluya. Sehingga masyarakat sekitar kami, tetangga-tetangga kami boleh melihat dan mendapatkan Kristus di dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Innatakanna yara lawasana inarawas. Melalui kehidupan kami nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Melalui kehidupan kami jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya melalui darah dan daging Tuhan yang sudah menyatu dengan darah daging kami, itulah kekuatan dari Tuhan yang menyertai kami pada hari-hari yang akan datang di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah membalikan segala hulu hasil perpuluhan yang Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami, karena memang itu menjadi milik Tuhan sesuai dengan janji-Mu Bapa. Engkau buka tingkap-tingkap langit, Engkau curahkan berkat-berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan. Harta benda yang Tuhan percayakan kepada mereka, usaha-usaha yang Tuhan percayakan kepada mereka, mari Bapa, Engkau pagari dengan api daripada-Mu. Karena kami tahu banyak niat jahat dari orang-orang yang ditunggangi kuasa kegelapan, yang berniat tidak baik. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus, sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Engkau begitu baik dan terlalu baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Semua kita yang sudah dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan disembuhkan Tuhan. Kita katakan amin. Puji